sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube Sarah Triviana Kilaka. Di video yang ketiga ini kita tetap ada di tema besar, yaitu administrasi gereja baru. Tetapi di video yang ketiga ini akan dibahas secara khusus materi dimensi ketiga, yaitu manajemen dan kepemimpinan gereja. Ya baik, kita akan masuk dalam pembahasan, tetapi sebelumnya kita harus lebih dahulu mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari manajemen dan kepemimpinan gereja. Yaitu tujuannya dalam mempelajari manajemen dan kepemimpinan gereja agar supaya dalam hal berorganisasi seorang pemimpin harus mampu menjadi seorang komunikator yang baik, serta orang yang mampu mengatur pekerjaan atau kerjasama yang baik untuk mencapai sasaran atau mencapai tujuan dengan bertanggung jawab. Kita akan masuk dalam poin pembahasan. Poinnya yang pertama tentang manajemen gereja. Apa pengertian manajemen? Kata manajemen berasal dari kata dalam bahasa Latin manus, yang berarti tangan. Manajemen artinya cara menangani suatu tugas, sehingga dengan demikian manajemen adalah suatu tindakan menangani, mengontrol, dan mengarahkan sesuatu pekerjaan melalui bekerja sama dengan orang lain di dalam suatu lembaga maupun perusahaan. Manajemen dalam gereja terbagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia dalam gereja, yaitu cabang dari ilmu manajemen yang berfokus pada proses pemberdayaan potensi-potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuannya dengan memperhatikan kepentingan umum. Jadi manajemen sumber daya manusia adalah cabang dari ilmu manajemen yang berfokus pada proses pemberdayaan potensi-potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah lembaga yang dalam hal ini adalah gereja, demi menjamin tersedianya sumber daya manusia dengan cara pelayanan pada posisi yang tepat dalam tercapainya tujuan kita bersama. Yang kedua adalah total quality. Total quality manajemen merupakan suatu cara atau metode yang ada dalam manajemen. Pada dasarnya merupakan suatu usaha yang digunakan dalam proses perbaikan guna mencapai suatu hasil yang baik, khususnya dalam mutu atau kualitas dari suatu tanggung jawab bersama, dan harus disesuaikan dengan keadaan yang ada, misalnya di dalam lembaga gereja, agar supaya tidak mengalami banyak kesalahan dan kegagalan. Yang ketiga adalah manajemen konflik di dalam gereja. Kita harus tahu bahwa konflik adalah pencekcokan, perselisihan, pertentangan yang disebabkan oleh adanya dua keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku seseorang. Ada konflik yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan gereja, di mana dan kapanpun kita berinteraksi dengan orang lain. Kita akan masuk dalam poin kedua, adalah kepemimpinan gereja. Tadi kita sudah membahas tentang manajemen gereja, sekarang kita masuk dalam kepemimpinan gereja. Pengertian kepemimpinan adalah perihal memimpin yang merupakan suatu seni, tata cara atau kemampuan untuk membimbing, menuntun seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kemampuan mempengaruhi, menuntun dan membimbing seseorang atau kelompok, dan mampu mempunyai visi dalam pribadinya sebagai landasan berpijak untuk mencapai cita-cita atau tujuan organisasi bersama. Pada dasarnya manajemen dan kepemimpinan mempunyai persamaan, yakni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, walaupun dalam prosesnya mempunyai perbedaan tertentu sesuai dengan konteksnya. Dalam konteks gereja
maka ilmu manajemen dan kepemimpinan sangatlah penting untuk diketahui dan dilaksanakan agar yang diharapkan oleh gereja dapat berjalan dengan baik demi dan untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan warga jemaat. Yang berikut adalah kepemimpinan dalam gereja dan Alkitab. Dasar teologi. Poin pertama itu adalah dasar teologi. Kepemimpinan Kristus selalu dihubungkan dengan pemanggilan dan pemilihan Allah. Pemanggilan dan pemilihan terhadap manusia itu merupakan panggilan untuk melayani Allah dan umatnya. Di samping itu, kepemimpinan gerejawi seringkali mengambil kepemimpinan Yesus sebagai model dan teladan kepemimpinan yang ideal. Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Ia juga menerapkan kepemimpinan seorang hamba yang baik. Yang kedua adalah dalam kepemimpinan gerejawi, setiap pemimpin gereja harus menjalankan kepemimpinan sebagai ketaatan kepada Allah yang nampak dalam perkataan dan perbuatannya. Bagi setiap pemimpin Kristen, panggilan Allah telah menjadi semacam pokok pewahyuan yang menjadi fondasi dari pelayanan mereka. Dengan demikian, kepemimpinan Kristen bukan merupakan suatu kepentingan pribadi, melainkan untuk memimpin orang lain kepada pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus, sekaligus memuliakan namanya. Poin yang ketiga adalah kepemimpinan itu semua harus berdasarkan kepada Yesus Kristus yang diukur dari sudut kualitas moral pelayanan kepada firman Allah. Sebagaimana gembala yang setia mengembalai domba-dombanya, demikianlah hendaklah pemimpin Kristiani mampu menjadi pemimpin yang melayani dengan mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan yang dipimpinnya. Yang berikut adalah pemimpin haruslah berbicara secara berwibawa.